Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arfianda Rahma Fauziah, NIM 2019 12223 dari kelas pengauditan 4E dengan dosen pengampu Bu Alfiani Nurhidayanti SE MSI AKT. Di sini saya akan membahas mengenai kasus Enron dan KAP Arthur Andersen. Perusahaan Enron. Enron merupakan perusahaan dari penggabungan antara Internot atau penyalur gas alam melalui pipa dengan Houston Natural Gas yang dimulai sejak tahun 1985. Bisnis inti Enron bergerak dalam industri energi, kemudian melakukan diversifikasi usaha yang sangat luas bahkan sampai pada bidang yang tidak ada kaitannya dengan industri energi. Diversifikasi usaha tersebut antara lain meliputi future transaction, trading commodity non-energy, dan kegiatan bisnis keuangan. Kasus Enron mulai terungkap pada bulan Desember tahun 2001 dan terus menggelinding pada tahun 2002, berimplikasi sangat luas terhadap pasar keuangan global yang ditandai dengan menurunnya harga saham secara drastis berbagai bursa efek di belahan dunia mulai dari Amerika, Eropa, sampai ke Asia. Enron, suatu perusahaan yang menduduki ranking 7 dari 500 perusahaan terkemuka di Amerika Serikat dan merupakan perusahaan energi terbesar di Amerika Serikat, jatuh bangkrut dengan meninggalkan hutang hampir sebesar $31,2 miliar dan menyebabkan 4.000 pegawai kehilangan pekerjaan mereka. KAP Arthur Andersen, salah satu firma akuntansi terbesar di Amerika Serikat yang berdiri sejak 1913, kantor akuntan publik yang termasuk dalam The Big Four lalu pecah menjadi The Big Five sejak pemisahan bisnis jasa atestasi atau fungsi akuntansi dan konsultasi Arthur Andersen tahun 1999. Kerjasama KAP Arthur Andersen dan Enron. Arthur Andersen, perusahaan akuntan yang mengaudit laporan keuangan Enron, juga sebagai konsultan manajemen Enron. KAP tersebut memiliki kebijakan pemusnahan dokumen yang tidak menjadi bagian dari kertas kerja audit formal. Kasus KAP Arthur Andersen dan Enron. Dalam kasus Enron diketahui terjadi manipulasi laporan keuangan dengan mencatat keuntungan $600 juta Amerika Serikat padahal perusahaan mengalami kerugian. Manipulasi keuntungan disebabkan keinginan perusahaan agar saham tetap diminati investor. Kasus memalukan ini konon ikut melibatkan orang dalam gedung putih, termasuk Wakil Presiden Amerika Serikat. Kronologis fakta, data, dan informasi dari berbagai sumber yang berkaitan dengan hancurnya Enron dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, Board of Director atau Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, dan Direktur Non-Eksekutif membiarkan kegiatan-kegiatan bisnis tertentu mengandung unsur konflik kepentingan dan mengizinkan terjadinya transaksi-transaksi berdasarkan informasi yang hanya bisa diakses oleh pihak dalam perusahaan. Yang kedua, Enron merupakan salah satu perusahaan besar pertama yang melakukan outsourcing secara total atas fungsi internal audit perusahaan. A. Mantan Chief Audit Eksekutif Enron atau Kepala Internal Audit semula adalah partner KP Andersen yang ditunjuk sebagai akuntan publik perusahaan. B. Direktur Keuangan Enron berasal dari KAP Andersen. C. Sebagian besar staf akunting Enron berasal dari KAP Andersen. Ketiga, pada awal tahun 2001, partner KAP Andersen melakukan evaluasi terhadap kemungkinan mempertahankan atau melepaskan Enron sebagai klien perusahaan. Hasil evaluasi memutuskan tetap mempertahankan Enron sebagai klien KAP Andersen. 4. Salah seorang eksekutif Enron dilaporkan telah mempertanyakan praktek akunting perusahaan yang dinilai tidak sehat dan mengungkapkan kekhawatiran berkaitan dengan hal tersebut kepada CEO dan partner KAP Andersen pada pertengahan 2001. 5. Pada tanggal 16 Oktober 2001, Enron menerbitkan laporan keuangan triwulan ketiga. Dalam laporan itu disebutkan bahwa laba bersih Enron telah meningkat menjadi $393 juta, naik $100 juta dibandingkan periode sebelumnya. 6. Pada tanggal 2 Desember 2001, Enron mendaftarkan kebangkrutan perusahaan ke pengadilan dan memecat 5.000 pegawai. Pada saat itu terungkap bahwa terdapat hutang perusahaan yang tidak dilaporkan senilai lebih dari $1 miliar.
7. Enron dan KAP Anderson dituduh telah melakukan kriminal dalam bentuk penghancuran dokumen yang berkaitan dengan investigasi atas kebangkrutan Enron atau penghambatan terhadap proses peradilan. 8. Dana pensiun Enron sebagian besar diinvestasikan dalam bentuk saham Enron. Sementara itu, harga saham Enron terus menurun sampai hampir tidak ada nilainya. 9. KAP Anderson diberhentikan sebagai auditor Enron pada pertengahan Juni 2002. Sementara KAP Anderson menyatakan bahwa penugasan audit oleh Enron telah berakhir pada saat Enron mengajukan proses kebangkrutan pada 2 Desember 2001. 10. CEO Enron, Kenneth Lai, mengundurkan diri pada tanggal 2 Januari 2002, akan tetapi masih dipertahankan posisinya di Dewan Direktur Perusahaan. Pada tanggal 4 Februari, Mr. Lai mengundurkan diri dari Dewan Direktur Perusahaan. 11. Tanggal 28 Februari 2002, KAP Anderson menawarkan ganti rugi 750 juta US dollar untuk menyelesaikan berbagai gugatan hukum yang diajukan kepada KAP Anderson. 12. Pemerintahan Amerika melarang Enron dan KAP Anderson untuk melakukan kontrak pekerjaan dengan lembaga pemerintahan di Amerika. 13. Tanggal 14 Maret 2002, Departemen Kehakiman Amerika memvonis KAP Anderson bersalah atas tuduhan melakukan penghambatan dalam proses peradilan karena telah menghancurkan dokumen-dokumen yang sedang diselidiki. 14. KAP Anderson terus menerima konsekuensi negatif dari kasus Enron, berupa kehilangan klien, pembelotan afiliasi yang bergabung dengan KAP yang lain, dan pengungkapan yang meningkat mengenai keterlibatan pegawai KAP Anderson dalam kasus Enron. 15. Tanggal 22 Maret 2002, mantan Ketua Federal Reserve, Paul Volcker, yang direkrut untuk melakukan revisi terhadap praktek audit dan meningkatkan kembali citra KAP Anderson, mengusulkan agar manajemen KAP Anderson yang ada diberhentikan dan membentuk suatu komite yang diketuai oleh Paul sendiri untuk menyusun manajemen baru. 16. Tanggal 26 Maret 2002, CEO Anderson Joseph Berandino mengundurkan diri dari jabatannya. 17. Tanggal 8 April 2002, seorang partner KAP Anderson, David Duncan, yang bertindak sebagai penanggung jawab audit Enron mengaku bersalah atas tuduhan melakukan hambatan proses peradilan dan setuju untuk menjadi saksi kunci di pengadilan bagi kasus KAP Anderson dan Enron. 18. Tanggal 9 April 2002, Jeffrey MC Mahon mengumumkan pengunduran diri sebagai Presiden dan Chief Operating Officer Enron yang berlaku efektif 1 Juni 2002. 19. Tanggal 15 Juni 2002, juri federal di Houston menyatakan KAP Anderson bersalah telah melakukan hambatan terhadap proses peradilan. Pembahasan masalah. Menurut teori Freud, ada 3 komponen utama yang menyebabkan orang melakukan kecurangan, manipulasi, korupsi, dan sebagainya atau perilaku tidak etis, yaitu opportunity, pressure, dan rationalization. 3 hal tersebut akan dapat kita hindari melalui meningkatkan moral, akhlak, etika, perilaku, dan lain sebagainya, karena kita meyakini bahwa tindakan yang bermoral akan memberikan implikasi terhadap kepercayaan publik. Praktik bisnis Enron yang menjadikannya bangkrut dan hancur serta berimplikasi negatif bagi banyak pihak. Pihak yang dirugikan dari kasus ini tidak hanya investor Enron saja, tetapi terutama karyawan Enron yang menginvestasikan dana pensiunnya dalam saham perusahaan serta investor di pasar modal pada umumnya. Miliaran dolar kekayaan investor terhapus seketika dengan meluncurnya harga saham berbagai perusahaan di bursa efek. Jika dilihat dari agensi teori, Anderson sebagai KAP telah menciderai kepercayaan dari pihak stockholder atau prinsipal untuk memberikan suatu fairness information mengenai pertanggungjawaban dari pihak agen dalam mengemban amanah dari prinsipal. Pihak agen dalam hal ini, manajemen Enron, telah bertindak secara rasional untuk kepentingan dirinya dengan melupakan norma dan etika bisnis yang sehat. Lalu yang dituai oleh Enron dan KAP Anderson dari sebuah ketidakjujuran, kebohongan, atau dari praktik bisnis yang tidak etis adalah hutang dan sebuah kehancuran yang menyisakan penderitaan bagi banyak pihak di samping proses peradilan dan tuntutan hukum.
Dampak akibat kasus Enron dan KAP Anderson. Kasus ini memberikan dampak di Amerika. Beberapa di antaranya yaitu yang pertama, pemerintah Amerika Serikat menerbitkan SOX dan dibentuk pula PCAOB. Yang kedua, perubahan-perubahan yang ditentukan dalam SOX. Yang ketiga, SOX melarang pemusnahan atau manipulasi dokumen yang dapat menghalangi investigasi pemerintah kepada perusahaan yang menyatakan bangkrut. Dan yang keempat, International Federation Accountant pada akhir tahun 2001 merevisi kode etik bagi para akuntan yang bekerja. Kesimpulan, dari kasus tersebut bisa disimpulkan bahwa Enron dan KAP Arthur Andersen sudah melanggar kode etik yang seharusnya menjadi pedoman dalam melaksanakan tugasnya dan bukan untuk dilanggar. Pelanggaran tersebut awalnya mendatangkan keuntungan bagi Enron, tetapi akhirnya menjatuhkan kredibilitas bahkan menghancurkan Enron dan KAP Arthur Andersen. Dalam kasus ini, KAP yang seharusnya bisa bersikap independen tidak dilakukan oleh KAP Arthur Andersen. Karena perbuatan mereka inilah kedua-duanya menuai kehancuran di mana Enron bangkrut dengan meninggalkan hutang miliaran dolar, sedangkan KAP Arthur Andersen sendiri kehilangan keindependensiannya dan kepercayaan dari masyarakat terhadap KAP tersebut. Juga berdampak pada karyawan yang bekerja di KAP Arthur Andersen, di mana mereka menjadi sulit untuk mendapatkan pekerjaan akibat kasus ini. Sekian dan terima kasih, semoga penjelasan saya mengenai kasus Enron dan KAP Arthur Andersen dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.